menurut aku nggak ada yang bisa aku komunikasiin sama Rispo tentang hal itu. Padahal kondisinya suami mama aku memang sakit. Rispo klarifikasi nulis bahwa keluarga baik-baik saja. Aku jadi nggak mau pinjemin aku uang. Assalamualaikum. Itu keduluan bang, ketawanya bang. Sabar dulu nih, mulai dulu nih. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu aja ya. Oke. Karena kalau yang gede itu kan transferan Nikita Willy ya. Nice. Iya iya. Jadi gimana ya? Ketika kemarin itu terjadi tuh aku agak sempat mikir gitu, kayak 12 tahun aku stand up belum pernah diundang sama Insert. Begitu 12 hari DM Nikita Willy langsung diundang loh. Jadi aku selama ini mikir kayak ngapain selama ini gue cerita lucu, dari awal aja gue cerita sedih. Biar diundang langsung. Udah gitu kan stand up kan gak gampang ya. Gak gampang, kadang bayarannya kecil. Nulis materinya susah, bisa sebulan. Komentarnya juga kadang jahat, gak lucu lu masuk neraka. Kata saya, masa gak lucu doang masuk neraka gitu. Gitu. Sementara kalau untuk DM Nikita Willy kayak nulis materinya nulisnya paling semenit. Kan Nikita aku butuh bantuan, berapa gitu. Terserah yang gak ngeberatin. Langsung di TF banyak. Komentarnya juga bagus. Semoga keluarga sehat gitu. Jadi nyaman. Jadi ya aku dengan kejadian ini memandang 2025 juga jadi percaya diri gitu. Maksudnya kayak mungkin teman-teman komik lain juga pada banyak yang dapat prestasi atau penghargaan. Ada contohnya kayak Raim Laode dapat Indonesia Music Award, Ernest Prakasa dapat FFI. Tapi pernah nggak mereka masuk pagi-pagi ambiar? Kemarin kalau nggak ada saya Trans TV tutup 4 hari loh. Semua program unggulannya ada saya semua. Insert Live, Insert Grebek, Rumpi No Secret, sama apa lagi tuh, iya apa? Rumpi Brownies, iya itu kata saya. Jadi saya terima kasih sama Trans TV di saat media lain menyudutkan saya. Trans TV mau memberi ruang untuk saya mengklarifikasikan hal-hal yang salah persepsi dalam masyarakat. Terima kasih. Viko Pariza silakan duduk and Insertizen. Welcome back on iTalk oleh Untribal di insertlab.com. Terima kasih sudah dibuka dengan sangat manis ya oleh seorang Viko. Tapi mungkin ada Insertizen yang bertanya-tanya walaupun sudah jelas ya dalam statement seorang Kak Viko apa yang menimpanya saat ini. Kita mau lihat dulu, ini ada update, ada artikel terbaru dari seorang Kakak Viko yang baru tayang di tahun ini kok, sama 2025 ya. Bantahan Viko Pariza yang dituduh melakukan penipuan berkedok pinjam uang ke artis. Jadi Kak Viko, kita juga tahu ya bahwa itu sudah terjadi hampir 2 minggu yang lalu, betul? Ketika mungkin sebuah statement dari salah satu penyanyi juga akhirnya terbongkar dan lain-lain, dan Kak Viko juga sudah memberikan klarifikasi banyak ya, mulai dari beberapa program unggulan Trans TV dan sampai ke iTalk akhirnya. So how are you setelah semua pemberitaan ini 2 minggu dan kamu juga sudah sempat mengklarifikasinya?
How are you-nya dalam artian apa nih? Mental kah atau? Semuanya. Ketika aku bertanya how are you, I really wanna know keadaan bintang tamu aku tuh seperti apa. Kamu Oke. kalaupun kamu mau bilang cerita seputar keuangan kamu juga go ahead. Ya sebenarnya campur aduk kayak banyak banget program aku yang di cancel. Terus banyak project juga yang di cancel yang nilainya nggak kecil gitu. Terus pandangan masyarakat dan temen-temen jadi kayak agak ngejauhin aku karena klarifikasi yang dikasih sama Rispo seolah-olah berlawanan banget dengan apa yang aku omongin. Oke, kalau mungkin Kak Viko udah banyak banget cerita latar belakang dari case peminjaman uang atau pemberian uang dari beberapa rekan selebriti dan pertanyaan orang-orang. Tapi sebetulnya kalau buka dari tadi kakak kamu gitu ya Kak Viko, Kak Rispo ya. I wanna know more, aku pengen tahu sebetulnya keadaan keluarga saat ini seperti apa. Setelah kasus ini terblow up dan karena kita juga tahu, kita mendengar bahwa latar belakang pada saat kamu pinjam uang itu kan sebetulnya juga ada alasan keluarga di belakangnya. Iya, sebenarnya keluarga itu dibilang baik-baik aja ya baik-baik aja ya. Tapi kan maksudnya udah misah semua. Total kan anak papa aku ada 5. Oke. Yang 4, aku tuh nomor 4. Yang 4 tuh udah nikah. Yang belum nikah cuma aku. Oke. Jadi aku yang masih tinggal sama papa aku sama istrinya. Jadi ya banyak hal yang mereka nggak tahu di rumah. Jadi kurang komunikasi, jadi banyak salah persepsi gitu sih. Ngerti sih. Mungkin kalau aku melihat beberapa talk show kamu sebelumnya, banyak juga mungkin komentar-komentar warganet yang memberikan POV seorang anak yang mungkin membutuhkan perhatian lebih. Kamu baca nggak Kak kalau ketika kamu habis podcast gitu ya, terus ada komentar-komentar, kamu baca nggak? Biasanya sih baca ya, karena aku kan cukup narsis ya kan. Oke. Apalagi kalau aku stand up gitu, aku seneng baca pujiannya gitu. Lucu banget gitu. Aku narsis. Nah kalau untuk di case yang ini, untuk dibaca kayaknya terlalu ngabisin energi ya. Karena biasanya satu konten komentarnya 10.000, 20.000 gitu. Jadi kayak yang ini aku nggak terlalu perhatiin sih. Oke. Nah kalau mungkin komentar kamu nggak perhatiin, tapi tadi kamu sempat bilang juga bahwa apa yang kamu berikan klarifikasi ke media itu berbeda dengan apa yang diberikan sama kakak kamu, yaitu Kak Rispo. Nah itu menurut kamu kenapa ada perbedaan POV antara kamu dan juga Kak Rispo, dan gimana akhirnya sebetulnya tuh mana POV yang betul gitu? Sorry. Nah maksud aku gini, ketika aku berbicara soal uang untuk benerin mobil pas tabrakan, itu Rispo nggak mau pinjemin aku. Dia punya alasan tersendiri, aku terima. Tapi ketika udah menyangkut orang tua, terus dia masih ngomong bahwa untuk hidup aja harus menang mancing, sementara duit tiket mancingnya itu harus pinjem. Jadi menurut aku nggak ada yang bisa aku komunikasiin sama Rispo tentang hal itu.
Padahal kondisinya suami mama aku memang sakit, komplikasi. Nah, Rispo klarifikasi nulis bahwa keluarga baik-baik saja. Berarti kan Baik-baik saja seolah-olah tidak sakit. Iya. Padahal memang sakit, tapi biayanya dihandle sama Rispo. Oke. Jadi sebenarnya Rispo punya uang, tapi dia cuma trust issue sama aku, jadi nggak mau pinjemin aku uang. Itu yang mispersepsi, banyak banget mispersepsi itu di situ. Oke, itu menurut POV kamu ya. Dan aku juga selalu percaya bahwa dari setiap cerita pasti ada sudut-sudut yang bisa diambil, another POV tersendiri. Tapi kalau misalnya tadi kamu sempat bilang bahwa sebetulnya sudah terkendali dengan Karispo, which is dalam case ini adalah keluarga kamu yang sakit, kamu pinjam uangnya buat apa kalau gitu? Nah, aku nggak tahu, nggak ada komunikasi bahwa Rispo sudah menghandle ini. Oh oke. Oke, long story short akhirnya kamu tahu bahwa semuanya sudah terhandle dengan Karispo. Ya. Uang yang kamu pinjam baik dari siapapun itu ya. Dan ketika kamu tahu oh ternyata untuk urusan ayah nih sudah selesai atau urusan mama sudah selesai. Kamu berniat balikin atau kamu pegang sendiri apa gimana uang yang kamu pinjam? Nah, jadi yang uniknya adalah aku tuh karena panik tahu kondisinya udah makin parah di rumah sakit, aku ceritain keadaannya tuh sebenar-benarnya gitu ke teman-teman yang aku DM. Jadi aku cerita bahwa mobil aku kecelakaan, suami mama aku di rumah sakit, akhirnya beliau meninggal gitu. 3 hal itu yang aku ceritain. Terus di bawahnya tuh ada aku tanya ke mereka apakah bisa bantu atau bisa pinjam gitu. Nah rata-rata mereka langsung transfer. Jadi aku bingung ketika mereka transfer ini akadnya apa? Apakah dia ngebantu atau minjemin? Karena kalau ngebantu ya aku terima dengan lapang dada, dengan senang hati gitu. Maksudnya dengan perasaan wah gila lu baik banget gitu. Tapi kalau modelnya dipinjemin, pasti aku hitung itu sebagai hutang. Oke, setelah akhirnya case ini terblow up dan kamu juga tahu bahwa dari beberapa nama yang kamu pinjam membawa nada kekecewaan, merasalah ditipu. Quote unquote ya, tidak secara langsung. Akhirnya kamu ada niatan untuk menanyakan kembali nggak? Oke, kayaknya lo kecewa ya sama gue, let's say Nikita Willy atau mungkin Rizky Kobo Junior ya. Ya Rizky yang pertama kali mengupload gitu. Kamu ada komunikasi lagi nggak untuk nanya, oke ini jadi uangnya mau dipinjamkan atau diberikan atau gimana nih? Iya, semua yang posting rata-rata hapus postingan Kak. Nah oke, hapus postingan nggak masalah, but you contact them directly untuk tanya nggak? Iya, karena ketika aku jelasin kondisinya, mereka baru mengerti. Oh oke, Mereka jadi baru mengerti bahwa ini memang hanya kasus salah paham keluarga yang terlalu terblow up di media gitu. oke, terlalu besar miskomnya dan terblow up, jadi mungkin banyak api dari kanan kiri ya. Iya. Kondisi mama seperti apa? Karena yang kita tahu beberapa waktu setelah media ini terblow up kan mungkin juga mamanya kakak sempat diwawancara dan juga menunjukkan kekecewaannya deh. Saat ini kondisi mama seperti apa? Saat ini kondisi mama lagi di rumah Rispo, tapi udah lagi mau pulang lagi ke Banyumas. Terus ya kita namanya hubungan ibu dan anak, kayaknya apapun kesalahannya nggak akan ada yang bikin dendam sampai udahlah gue putus hubungan sama lu gitu. Jadi ya aku
minta maaf sama mama aku karena kesalahan persepsi ini. Mama aku juga minta maaf ke aku karena dia nggak tahu bahwa wartawan bisa sejahat itu nulis berita gitu. Padahal yang dia omongin nggak ada niatan ke situ gitu. Jadi pelintiran-pelintiran ini yang bikin mama aku merasa agak bersalah ke aku. Jadi sekarang posisinya hubungannya Kak Viko dan mama sudah baik-baik saja ya? Aku dan mama sudah baik-baik saja. Dengan Karismo? Dengan Karispo kebetulan aku masih di blok. Masih di blok gitu ya. Tapi kamu tahu rumahnya kan? Tahu. Ada niatan buat samperin ke rumahnya karena kan tadi seperti yang kamu bilang, namanya saudara, namanya ibu dan anak, namanya keluarga, kayaknya nggak ada satu hal pun yang bisa membuat ibarat kata putus hubungan lah. Iya. Ya pasti kalau keinginan untuk nyamperin dan meminta maaf atau memperbaiki hubungan pasti ada ya dari pihak aku. Terlebih kemarin aku dikasih ceramah sama Cing Abdel bahwa jangki ini atau bekas jangki ini setengah dari hak asasinya tuh udah hilang. Jadi kalau orang trust issue sama mereka itu wajar. Kayak misalkan aku kurang tidur, terus mata aku dibilang beler, terus aku dibilang, wah ini orang pakai lagi gitu. Menurut Cing Abdel, tanggapi itu dengan biasa saja, jangan emosi. Karena ketika emosi itu akan mengganggu mental dan emosional kita. Dan malah memperbesar kemungkinan kita untuk relapse. Balik lagi ya. Orang gua udah nggak make, masih dituduh make, gua pakai beneran aja gitu. Aku setuju sih Kak. Maksudnya ketika memang ada seseorang yang pernah berbuat salah, dalam hal ini jangki atau mungkin orang yang mencuri gitu dengan case apapun gitu ya. Ketika mereka berusaha untuk mengembalikan namanya kembali, memang ada effort yang harus 2 kali lipat dan harus ada pembuktian. Dan di sini mungkin POV kamu adalah seorang anak yang sedang berjuang, ada kesalahan sedikit, terpelesetnya ke jurang. Jadi agak-agak jauh tuh jatuhnya. Kamu sendiri sebetulnya apa sih yang dari dalam hati kamu sebagai seorang anak dan juga saudara gitu ya, ingin mendapatkan kembali kepercayaan itu sehingga apa yang kamu lakukan tuh tidak salah di mata keluarga dan juga orang banyak. Apa yang sebetulnya pengen didapatkan oleh seorang Viko? Sebenarnya aku tuh nggak terlalu gila-gila pengakuan ya, jadi aku juga nggak gila-gila pembuktian gitu. Jadi maksud aku yang penting akunya tahu hari ini tuh aku nggak lebih buruk dari hari kemarin. Itu aja udah oke menurut aku gitu. Maksudnya misalkan kemarin aku rebahan, terus besoknya aku rebahan tapi ada olahraganya, itu menurut aku udah better. Small steps ya, langkah terus, kecil. Besoknya lagi aku rebahannya dikurangin, olahraganya ditambahin, terus ditambahin aku banking materi stand up, nulis materi stand up. Jadi itu langkah lagi. Itu jadi lebih produktif gitu. Terus ya semakin hari semakin banyak yang dikerjain, semakin tidak diam, aku merasa semakin produktif gitu. Jadi meskipun hari itu cuma meeting atau membuat konsep atau bikin deck atau bikin proposal, menurut aku itu udah sebuah pergerakan untuk menunjukkan usaha kecil aku buat nunjukin itikat baik bahwa aku akan bertanggung jawab dengan masalah-masalah yang sebelumnya aku buat.
Di tengah kamu yang berjuang untuk memperlihatkan atau at least membuktikan ke diri kamu sendiri, kamu berusaha untuk menyelesaikan masalah yang kamu buat. Lingkungannya gimana? Mendukung atau enggak menurut seorang Kak Viko? Kebetulan lingkungannya sangat mendukung sekali ya. Lingkungannya ini apa? Keluarga, teman-teman, manajemen, atau timnya Kak Viko? Terutama yang serumah sih, papa ya. Tadinya begitu aku banyak salah langkah dalam hal finansial, papa aku tuh kayak jadi sering marahin aku gitu. Terus sampai aku ngobrol sama dia, aku bilang, Pak, kita adalah dua laki-laki dewasa yang sudah bisa berpikir secara dewasa. Kalau papa cuma murni ngelihat kesalahan aku saat ini dan gak bisa inget apa yang udah aku lakuin sebelumnya, dan menurut papa aku emang udah gak bisa untuk tinggal di rumah ini, toh aku punya rumah sendiri. Yang bikin aku gak pindah dari rumah papa adalah karena papa cuma berdua sama istrinya. Jadi aku di situ emang mau nemenin dan jagain mereka dan jadi orang yang pertama kalau mereka kenapa-napa. Oke. Kalau seperti itu memang tugas seorang anak ya pastinya, dan itu tujuan yang mulia. Dan apa akhirnya komen dari papa deh Kak setelah melihat case-case seperti ini, apalagi mungkin apa dari papa? Komen dari papa setelah melihat case ini, dan setelah mungkin akhirnya dia tahu jadinya kamu sempat ada miskom sama mama, sama kakak, dan sama keluarga. Papa aku adalah orang yang cukup tegas dan realistis. Dia bilang memang cukup disesalkan banyak proyek yang batal yang harusnya, kan papa aku kontraktor gitu, dia udah kayak ngeker-ngeker, wah tanah mana nih yang bisa dibeli karena anak gua udah mau punya uang lagi gitu. Tapi papa aku juga nggak mau berandai-andai gitu, jadi maksudnya realistis aja, hadapi semua ini dengan baik dan benar, tunjukin diri lu bisa jadi lebih baik, manfaatin setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya.